Mari kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes sekarang pasal 14 ayat 21 sampai 26. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus terus mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka boleh hidup berkemenangan sesudah dia naik ke surga. Dia terus menjelaskan lagi mengenai bagaimana mengasihi dan mentaati dia, mengenai kehadirannya bersama mereka nanti, dan juga mengenai perantara itu yang akan datang dan mendidik mereka. Pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, kata perintah itu jamak, boleh diterjemahkan, barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bagian pertama dari ayat ini mengulangi ayat 15. Bukan setiap orang yang lahir baru termasuk di sini. Ini mengenai setiap orang yang lahir baru yang juga mentaati perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Mereka, dan bukan semua orang percaya, mereka akan menikmati kasih yang istimewa di dalam ayat ini dan juga hadirat Tuhan yang disebut di dalam ayat ini. Mereka dikasihi secara khusus oleh Tuhan Yesus dan juga oleh Allah Bapa. Lebih lanjut, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan menyatakan dirinya kepada mereka. Bentuk dari pernyataan ini tidak diceritakan di dalam ayat ini, tidak juga diceritakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 yang berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan Yesus dapat menyatakan dirinya atau bercahaya atas orang percaya yang taat di dalam bentuk apapun yang sesuai kehendaknya. Dia tidak mengikat dirinya pada bentuk wujud ini atau itu dalam ayat-ayat ini. Kata Yunani yang dipakai di sini, yang diterjemahkan kasih, ini kata agapao, dipakai di dalam ayat ini 4 kali. Nah, walaupun sering dikatakan orang bahwa kata agape ini agapao, kata kerja agapao, kata benda agape, mereka berkata bahwa ini merujuk pada kasih Allah tanpa syarat. Itu jelas tidak benar di sini. Bacalah ayat kita ini. Ini bukan kasih tanpa syarat. Ada syarat untuk menikmati kasih ini. Syarat yang dicatat di dalam ayat ini adalah memegang perintah-perintahnya dan melakukan, mentaati perintah-perintah itu dan mengasihi dia. Mau menerima dari Allah Bapa kasih yang diceritakan di sini, kita harus memegang perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dan mengasihi Tuhan. Memang di dalam pasal 10 ayat 17 kita membaca mengenai kasih agape yang Allah Bapa punya terhadap anak yang didasarkan oleh karena ketaatan anak itu. Nampaknya di sini di dalam ayat ini ada juga kasih seperti itu tersedia bagi kita. Memang Allah mengasihi kita tanpa syarat, tetapi ada juga menurut ayat ini suatu kasih yang juga bersyarat. Walaupun ada orang yang berkata, tidak ada apa-apa yang dapat kamu lakukan supaya Allah lebih mengasihi kamu. Ayat ini jelas berkata bahwa jika kita menuruti perintah-perintah Tuhan, kita
akan dikasihi, lebih dikasihi oleh Allah Bapa dan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Pasal 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan atau Tuan, ini kata kurios, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nama yang dipakai di sini, Yudas, adalah terjemahan dari Yunani, nama Yunani, Eudas, yang sebenarnya adalah kata dalam bahasa Ibrani, Yehuda. Nama Yehuda itu biasa bagi orang Yahudi, karena salah satu anak dari Yakub dan salah satu suku Israel bernama Yehuda, atau Eudas dalam bahasa Yunani. Ya, sebenarnya 7 orang mempunyai nama ini di dalam perjanjian baru. Yudas Iskariot, Yudas saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Yudas, Yehuda, nenek moyang dari Yusuf, suami dari Maria, Yudas anak Yakobus yang mengemukakan pertanyaan di dalam ayat ini, Yudas seorang pemberontak dari Galilea, dan Yudas yang hidup di jalan lurus di Damsyik, dan juga Yudas yang bernama Barsabas. Kita juga mengamati di sini bahwa sekali lagi, sesuai dengan kebiasaan Rasul Yohanes, ada penjelasan singkat yang sangat menolong kita. Dia berkata, Yudas yang bukan Iskariot. Seandainya tidak ada penjelasan ini, dan seandainya pembaca tidak biasa dengan daftar nama Rasul yang ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 14 sampai 16, pembaca nanti bingung. Yudas, apa dia di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Saya pikir dia sudah pergi pada waktu malam sebelumnya untuk mengkhianati Tuhan. Dan di dalam Injil Yohanes, Yudas yang adalah Rasul yang setia, dia hanya disebut sekali di dalam seluruh Injil Yohanes. Yudas ini, Yudas yang Rasul yang setia, tidak dapat memahami ayat 19, bahwa dunia tidak lagi melihat aku, tetapi engkau melihat aku. Karena pikiran Yudas mengenai kedatangan Mesias diatur dan dibentuk oleh banyak ayat di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, saya bacakan Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel pasal 7 ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ayat-ayat ini di dalam kitab Daniel dan ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama menceritakan mengenai kemuliaan yang luar biasa yang akan dinyatakan pada kedatangan Mesias. Yudas ini, Yudas Rasul yang setia ini, dan rasul-rasul yang lain, mereka hidup pada suatu masa yang ditandai dengan perjuangan Israel melawan Roma. Dan
pertanyaan ini mencerminkan pergumulan itu. Mereka semua menantikan kedatangan Mesias serta kerajaannya, serta segala kemuliaan dan kuasa politis. Yudas ini dan para rasul, mereka sudah tahu bahwa Yesus Kristus, Rabi mereka, adalah Mesias. Mereka tahu. Dan mereka rindu supaya Rabi mereka, Mesias, menyatakan dirinya kepada dunia sebagai Raja, sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Rasul ini yang namanya Yudas, rasul yang setia, Yudas, dia belum memahami bahwa Mesias akan meninggalkan mereka dan datang lagi pada hari kiamat. Yudas ini, dia mau tahu apa yang terjadi sehingga rencana Mesias harus diubahkan. Mengapa dia tidak menyatakan dirinya kepada Israel dan kepada seluruh dunia di dalam segala kemuliaan Mesias? Dan pikiran yang sama juga dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Di dalam bagian ini, pertanyaan murid dipakai menjadi batu loncatan supaya Tuhan Yesus dapat mendidik mereka lebih lanjut. Dan pasal 14, di dalam pasal 14 ayat 5 dan 6 dan juga 8 dan 9, mempergunakan pola yang sama. Ya, sebenarnya tidak boleh berhenti di tengah-tengah satu alinea, tetapi ya secara praktis kita mau supaya video ini tidak menjadi terlalu panjang, maka kita berhenti di sini dan di dalam video yang berikut kita akan meneruskan rekaman ini.